Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sidang jamaah zuhur rahimahullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat, baik nikmat sehat, nikmat sempat, dan terutama nikmat iman, sehingga bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam juga tidak lupa kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah zuhur rahimahumullah. Sebagaimana biasa menjelang masuk salat zuhur atau kita laksanakan zuhur bersama, kita laksanakan dulu ceramah singkat untuk mengisi waktu sambil menunggu jamaah kita yang lainnya. Untuk hari ini kita akan membahas sedikit tentang bulan Syafar. Sebagaimana kita ketahui, kita sekarang sudah berada di dalam bulan Syafar, tanggal 20 Syafar 1444 Hijriah. Tapi banyak orang yang tidak tahu apakah artinya Syafar itu. Syafar itu dalam bahasa Arab artinya adalah kosong. Kenapa dikatakan kosong? Karena di bulan Syafar ini di Mekah, di Arab Saudi, waktu itu banyak warganya yang pergi keluar dari daerahnya, pergi merantau atau mencari nafkah, atau juga ada yang pergi berperang. Karena sudah 3 bulan sebelumnya mereka tidak pernah keluar, dilarang berperang karena termasuk bulan-bulan yang suci. Maka di bulan Syafar mereka mulai keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar ada orang yang beranggapan bahwasanya bulan Syafar termasuk kepada bulan sial. Itu tidak benar, jemaah yang berbahagia. Allah tidak ada menjadikan bulan yang sial atau bulan yang tidak cocok dengan nasib kita, yang menyebabkan kita celaka, yang menyebabkan kita hancur. Itu tidak ada. Yang ada itu hanya di bulan Syafar ini kebanyakan dari warga Arab itu keluar untuk mencari nafkah atau untuk berperang. Nah, itulah di dalam bulan yang 12, di dalam bulan Arab itu semuanya adalah bulan yang tidak ada yang bulan yang sial. Bulan itu ada kelebihannya, ada keutamaannya, dan ada juga keuntungannya. Jadi kita berada di dalam bulan itu. Di dalam bulan Syafar ini kita dianjurkan oleh Allah atau Rasulullah untuk selalu berdoa. Di awal masuk bulan itu dianjurkan kita berdoa kepada Allah agar kita tidak terkena dengan hal-hal yang bersifat takhayul, hal-hal yang bersifat khurafat, atau hal-hal yang bersifat bid'ah. Jadi kalau ada yang menyatakan bulan Syafar adalah bulan yang sial atau bulan yang penuh dengan kesialan, maka itu termasuk salah satu takhayul. Kita harus jauhkan itu. Kenapa? Karena kalau kita takhayul, maka secara tidak langsung itu bisa menggugurkan iman kita. Nah, kalau gugur iman kita akan bahaya. Percuma kita juga sholat berjamaah di masjid raya Sumatera Barat, tapi iman kita telah gugur atau hilang karena hanya percaya kepada takhayul, bid'ah dan khurafat.
Oleh sebab itu, sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah, Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa ketika memasuki bulan-bulan tertentu, terutama bulan Syawal. Apa doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya Allah, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Artinya adalah Allah Maha Besar. Ya Allah, masukkanlah kami ke bulan baru disertai dengan rasa aman dan penuh dengan keimanan, keselamatan dan keislaman. Pertolongan untuk melaksanakan ibadah yang dicintai dan diridhoi Tuhan kami. Ya Rabb, ya Tuhan, ya Allah, ya Rabbul Alamin. Di sana kita dianjurkan membaca doa setiap masuk bulan baru. Jadi sekarang walaupun sudah tanggal 20 bulan Syawal, tapi tidak ada salahnya kita juga selalu mengulang doa tersebut agar kita bisa mendapatkan keamanan, meningkatkan keimanan, mendapatkan keselamatan, juga keislaman dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang dinyatakan dengan bulan sial. Tidak ada bulan yang dinyatakan bulan yang kurang berkah. Itu tidak ada. Itu semuanya hanya tergantung kepada kita untuk mengisi bulan tersebut. Kalau kita isi dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat kita sial, maka justru kesialanlah yang datang kepada kita. Tapi kalau kita isi dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya bulan itu akan membawa berkah kepada kita. Apa yang perlu kita tingkatkan dalam bulan Syawal ini? Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita tingkatkan. Yang pertama adalah istiqomah. Bagaimana kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Karena innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang menyatakan dia beriman kepada Allah, kemudian mereka istiqomah di jalan Allah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, maka diturunkanlah kepada mereka para malaikat sebagai pelindung mereka, sebagai penolong mereka. Allah taqafu wa la tahzanu, tidak ada rasa khawatir dan rasa takut pada dirinya. Wa absirhum bil jannati bima kuntum ta'lamun. Dan dikabarkan kepada mereka, mereka akan memperoleh surga sebagaimana yang kita sampaikan kepada kaum sebelumnya. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan. Kita selalu istiqomah, teguh pendirian dengan apa yang telah kita nyatakan. Jadi kalau kita sudah menyatakan Islam, iman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus istiqomah. Tetap hati kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita setelah kita nyatakan kita beriman, tapi amalan kita sama juga dengan orang yang non-muslim atau orang yang tidak beriman kepada Allah, maka berarti kita tidak termasuk orang yang istiqomah. Itu sama juga dengan orang-orang yang munafik. Kemudian yang kedua yang perlu kita tingkatkan di dalam bulan Syawal ini adalah bagaimana kita selalu meningkatkan istighfar. Istighfar itu artinya menghadirkan Allah dalam setiap pengambilan keputusan. Kalau ada keraguan, ada di diri kita sesuatu yang membuat kita tidak pas atau tidak kuat dalam menentukan suatu keputusan, maka libatkanlah Allah Subhanahu wa taala dalam pengambilan keputusannya. Itu dengan istighfar. Itu dengan sholat istighfar minimal 2 rakaat. Mintalah petunjuk kepada Allah. Kalau itu baik, maka baik untuk kita, baik untuk agama kita, baik untuk Allah, dan baik untuk orang-orang Islam semuanya.
insya Allah itulah yang menjadi keputusan kita. Karena apa? Karena keinginan kita, kemauan kita belum tentu itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita inginkan itu belum cocok dengan kehidupan kita. Apa yang kita harapkan ternyata kata Allah bukan itulah yang menjadi hak kita. Oleh sebab itu dalam pengambilan keputusan sebaiknya kita libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melibatkan hal-hal yang lain. Kebanyakan orang-orang kita ketika dia beribadah, ketika dia salat, dia serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika mengambil keputusan untuk menetapkan suatu pilihan, dia kadang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya dia akan merana sepanjang masa karena Allah tidak dilibatkan di dalamnya. Banyak contoh dalam hidup kita. Kenapa kita lihat di daerah kita banyak sekali kawin cerai? Karena di dalamnya itu kan pilihan pasangan hidupnya, dia hanya berpandangan kepada mata kepalanya saja, bukan mata batin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau mata ini kadang menipu, mata kadang kelihatannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena hanya dibawa oleh nafsu. Nah, kalau kita tidak terbawa nafsu, kadang orang ini namanya jelek saja atau baik saja, padahal menurut Allah itu belum tentu baik. Yang menurut Allah yang baik adalah tentunya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam pengambilan keputusan apapun, marilah kita melibatkan Allah dalam hal tersebut. Sidang jamaah zuhur yang berbahagia. Kemudian yang ketiga yang perlu kita tingkatkan di dalam bulan Syawal ini agar tidak terjadi kekosongan dalam jiwa kita, dalam hati kita adalah berbanyaklah istighfar. Berbanyaklah minta ampun. Berbanyaklah minta kepada Allah supaya kita diampuni dosa kita. Rasulullah SAW walaupun telah dijamin masuk surga, tetapi setiap hari, setiap malam tidak kurang 1000 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita? Apakah sudah ada jaminan bagi kita akan masuk ke dalam surga? Belum tentu dan tidak ada jaminan. Tetapi bagaimana dengan sikap kita? Berapa kali kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masih kurang banyak dibandingkan dengan Rasulullah. Lalu pertanyaannya, apakah kita sudah pantas masuk ke dalam surga? Andai kata kita hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata Allah menjemput kita pada hari ini, apakah kita sudah layak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau sebaliknya kita akan dijerumuskan ke dalam neraka? Pertanyaannya ada pada diri kita sendiri jawabannya itu. Sanggupkah kita masuk ke dalam neraka? Atau sudah pantaskah kita ke dalam surga? Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.